Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Akhirnya saya berdoa untuk polisi dan jaksa demi nama Yesus yang mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, ampuni kesalahan mereka. Tolong anak-anaknya, istrinya, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari roh maut dan roh kecelakaan. Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa saat ini Tuhan beri kesempatan lagi untuk berbagi berkat, pesan-pesan yang tentu berasal daripada Tuhan yang bertujuan menguatkan Anda dan saya sebagai pengikut Kristus, sekaligus tetap maju sekalipun ada tantangan persoalan, tetap berani memberitakan kebenaran dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, cuplikan video yang ada di depan tadi adalah satu video yang sangat luar biasa yang saya pribadi sudah cari sejak lama dan saya baru ketemu, makanya saya buat video ini bagi Anda, di mana seorang murtadin, seorang mantan muslim yang mungkin saya dengar kabar juga seorang mantan kiai yang ketika dia memutuskan menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, lalu dia terkena masalah, dia disidang, dan dalam persidangannya itu saudara-saudara, dia berkhotbah, dia menyampaikan firman Allah. Semua pembelaannya dia itu betul-betul bersumber dari kitab suci, dan ini menurut saya adalah sesuatu yang luar biasa. Ditambah lagi dia juga melepaskan pengampunan yang begitu luar biasa kepada orang-orang yang menurut dia memperlakukan dia dengan tidak adil, saudara-saudara. Sungguh Tuhan bekerja dalam diri hambanya Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kiranya video ini menyemangati Bapak Ibu terkasih. Saya tidak akan bicara banyak untuk bagian depan ini. Saya perlihatkan kita penggalan video di mana beliau luar biasa di tengah-tengah pengadilan, dikelilingi oleh banyak orang yang tentu menginginkan dia masuk penjara, tapi Anda lihat pembelaannya luar biasa. Perhatikan saudara-saudara. Dituntut oleh jaksa penuntut umum 55 tahun penjara, denda 50 juta, subsidiar 3 bulan, HP Apple 6 Plus Gold dimusnahkan. Hal ini luar biasa, semua kemurahan Tuhan. Mengingat betapa menderitanya semua penginjil di seluruh Indonesia yang berada di mana-mana memberitakan kabar baik, kabar sukacita Yesus, Paulus dituntut hukuman mati hanya karena ikut Yesus, hanya karena mengajarkan kebaikan. Paulus tidak pernah menyuruh membunuh orang lain. Itu sebabnya saya bersyukur bahwa Yesus mati di kayu salib. Aku telah disalibkan dengan Kristus, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus lebih berat lagi dianiaya. Dalam sebuah penglihatan, Ananias disuruh Yesus Kristus menemui Saulus, tetapi jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ia datang kemari dengan membawa kuasa penuh dari imam-imam untuk menangkap orang-orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku pada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Apa yang dikatakan Yesus Kristus kepada Ananias ini tergenapi semuanya atas diri Saulus yang berubah nama menjadi Paulus. Aku lebih banyak berdiri lelah, lebih sering di penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 kali pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempar dengan batu. 3 kali aku mengalami karang kapal. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari orang-orang Yahudi, bahaya dari pihak-pihak bukan Yahudi, bahaya di kota dan bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu.
aku banyak bergilir lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain urusanku sehari-hari, yaitu memelihara semua jemaat. Saya lompat doa. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Akhirnya saya berdoa untuk polisi dan jaksa demi nama Yesus yang mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ampuni kesalahan mereka. Tolong anak-anaknya, istrinya, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari roh maut dan roh kecelakaan. Jangan timpakan kesalahan itu pada mereka. Hamba-Mu yang hina ini hanyalah anjing mati di hadapan mereka. Apapun motivasinya dalam memborgol hamba-Mu ini. Tuhan, Engkau tahu hati hamba-Mu ini. Tidak ada kebencian dan dendam. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Namun hamba-Mu Saifuddin Ibrahim, Abraham bin Moses ini berbuat agar hati-Mu berkenan dan menyukakan diri-Mu. Hamba-Mu selalu berusaha menyenangkan-Mu. Tuhan, Engkau tidak pernah berbohong. Janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah berhutang. Gusti Yesus boten sare, boten ngantuk, la sinatung wala naum. Engkau tidak pernah ngantuk ataupun tidur. Kiranya Engkau memberikan hati yang gembira dan teduh kepada hakim yang mulia agar mengambil putusan yang adil bagi siapa saja, terlebih kepada hamba-Mu ini. Juga anak-anak dan istri mereka tidak mau kasih bapak kasih yang tidak meminta balas. Semua penasihat hukum hamba-Mu, berkati mereka, keluarga dan anak istri mereka. Tidak ada yang putus dan mandul, tidak ada yang meminta-minta roti, tidak ada yang miskin. Semua jemaat-Mu yang telah mendoakan hamba-Mu selama ini, mereka yang takut dan khawatir akan keselamatan hamba-Mu, berkati mereka seperti janji-Mu. Balas berlipat ganda. Abana alladzi fis samawati yataqaddas ismuka liya'ti malakutuka litakum masyi'atuka fil ardh. Waghfirlana dzunubana kama ghafarna lil mudzlimina ilaina wa la tudkhilna fil jalibah lakin najjina min sirrir. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami makan yang ini secukupnya. Ampunilah kami mulai salah kami, dan jangan membawa kami dalam kegelapan, lepaskan kami dari kami daripada Engkau-lah yang dari surga, kuasa dunia sampai putra putri hamba-Mu Fikri Ayatullah Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Golda Meir, Putri Ibrahim, melepaskan pengasihan surgawi istri hamba-Mu Sarah Ayu Ibrahim, bertemu di surga, bertemu di dunia ini, bertemu pula di surga. Engkau bidadariku di dunia dan di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk ayah saya Dr. Kamel dan hamba-hamba Tuhan besar yang telah menolong saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sangat luar biasa loh. Dia baca dari 2 Korintus 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-28 tentang penderitaan Paulus. Dia menyaksikan Kristus luar biasa. Dan bagi saya ini luar biasa. Dulu saya beranggapan bahwa keberanian seperti ini hanya ada pada orang-orang tertentu saja, ya. Tetapi saya percaya bahwa saat kita berdoa, kita meminta keberanian kepada Tuhan seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, mulai ayat 29 sampai ayat 31, di mana ketika orang percaya mereka berdoa melaporkan kepada Tuhan bagaimana ancaman, tantangan, larangan yang mereka alami waktu itu dalam hal memberitakan Injil dan melakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi saudara-saudara, dalam kondisi seperti itu mereka tetap minta keberanian, mereka tetap minta mujizat saudara-saudara. Dan yang terjadi bahwa ketika mereka berdoa, tempat mereka berdoa itu goyang, artinya mujizat terjadi sekaligus.
Roh Kudus memenuhi mereka, mereka kepenuhan roh, dan kemudian mereka berani memberitakan Injil. Saya pikir apa yang dialami oleh Pak Saifuddin Ibrahim ini, seorang mantan Islam yang juga tentu paham agama Islam, tapi kemudian dia menerima Yesus sebagai Tuhan, dia diadili, dan di depan orang-orang yang mengadili dia bicara Alkitab, dia menyampaikan Injil. Maka saya percaya ini teladan yang luar biasa, ini contoh yang menyemangati saya pribadi, semua pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, konsekuensi memberitakan Injil seperti itu. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-20, Tuhan Yesus berkata, seorang hamba tidak akan lebih dari tuannya. Kalau Yesus yang adalah Tuhan dianiaya, maka tidak mungkin tidak kita lolos. Pasti kita akan mengalami masalah-masalah, tantangan-tantangan demi nama Yesus, demi kebenaran. Dan itulah yang disebut salib. Salib adalah menderita karena taat Kristus, menderita karena cinta Kristus, menderita karena tahu kebenaran, tidak diam, tapi memberitakan kebenaran. Kalau kita menderita karena mencuri, menderita karena tipu, menderita karena selingkuh, itu bukan salib. Itu memang kita juga bisa bertobat dan bangkit lagi. Tetapi pengertian pikul salib seperti yang Yesus minta, barang siapa mau ikut aku, menyangkal diri, pikul salib lalu ikut aku. Nah, pikul salib itu salah satu contohnya seperti yang dialami oleh hambanya, seorang mantan muslim, Pak Saifuddin Ibrahim. Saya tidak kenal beliau, tapi saya suka beliau. Dan dari khotbah-khotbah saya sering menyinggung apabila sudah bicara topik tentang berani beritakan Injil, topik tentang berani mengaku Yesus di depan umum. Maka orang yang saya soroti salah satunya adalah Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang lebih dahsyat lagi ialah dia mengampuni orang-orang itu seperti penggalan video awal dari video ini, saudara-saudara. Saya pikir hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan itu dengan berkata di Golgota, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya pikir hanya Stefanus yang bisa mengikuti itu ketika dalam Kisah pasal 7 ayat 59 ayat 60, setelah Stefanus menyerahkan rohnya kepada Tuhan Yesus, dia bilang, ya Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Pak Saifuddin Ibrahim melakukan itu. Dia berdoa, bukan saja bilang mengampuni, berkati hakim, polisi, semua orang yang tidak suka dia supaya mereka jangan kena celaka, jangan kena maut, dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Makanya ketika saya nonton video ini, saya tahu ini video sudah lama. Saya pernah lihat beberapa waktu yang lalu, 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu. Saya coba cari-cari video ini, tapi saya belum dapat. Tapi setelah saya punya channel ini dan saya aktif melayani di YouTube, saya dikirimi oleh seseorang video ini. Saya lihat, nonton, ini Pak Saifuddin Ibrahim, ya, seorang mantan Islam atau mungkin mantan kiai. Saya tidak terlalu ikuti juga masa lalunya, tapi yang intinya semua orang Kristen dimanapun Anda berada, kalau seorang mantan Islam yang diselamatkan saja, begitu luar biasa mentaati firman, begitu luar biasa berani memberitakan Injil Kristus, begitu luar biasa bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti dia. Bagaimana dengan Anda dan saya yang sudah Kristen sejak lahir, turunan Kristen? Apakah kita mau melakukan itu? Kita harus mau berani mengakui Yesus di depan umum dengan penuh hikmat, dengan penuh pimpinan, tuntunan Roh Kudus, sehingga kita mampu melakukannya. Dan juga kita harus mau, saudara-saudara, mengampuni setiap orang yang menyakiti kita. Kalau Pak Saifuddin Ibrahim nonton video ini, Anda luar biasa. Saya berharap, Pak, suatu saat setelah pandemik, saya bisa hubungi untuk datang ber-KKR di Kota Kupang, khususnya di gereja di mana saya layani. Saya sudah berdoa berharap waktu yang terbaik Pak Saifuddin Ibrahim harus datang di gereja yang digembalakan oleh Pendeta Mel Atok di Amazing Grace Kupang, sehingga semua kami orang Kristen melihat contoh. Ini loh salah satu pendeta yang dipakai Tuhan dengan luar biasa berani memberitakan Injil. Dari keberanian Anda, saya juga belajar untuk tambah berani, Pak. Saya bersyukur dapat teladan
hamba Tuhan seperti ini. Dan semuanya ini pasti hanya satu nama yang dimuliakan. Nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada pribadi lain kecuali Tuhan Yesus yang diagungkan. Tuhan memberkati Pak Saifuddin Ibrahim bersama keluarga, bersama pelayanannya. Saya tahu Bapak juga tidak sempurna, tapi di dalam Tuhan kita akan dibaharui dari hari ke hari, supaya semakin hari semua hamba Tuhan, semua orang percaya yang sudah menjadi ciptaan baru, menjadi orang-orang yang semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Saya Pendeta Mel Atok menyampaikan ini. Sebarkan video ini biar lebih banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.